Oke, baik, kita mulai. Di di absen harusnya ada 52. Ini baru berarti 38, 39. Oke, sambil menunggu teman-temannya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Eh, Selamat memasuki kampus Universitas Islam Sultan Agung untuk teman-teman yang mengambil kelas RPL ya ini ya. Maka kita belajarnya agak sore karena di kelas pagi ada reguler. Baik, di kelas ini saya memakai sistem kita memakai sistem online, saya memakai platform Sinau Unisula. Jadi silahkan kalian bisa login di sinau.unisula.ac.id dengan menggunakan NIM masing-masing. Ya, semua sudah dapat NIM ya. Silahkan login di situ. Nah, di situ ada pertemuan pertama. Silakan dibuka, diklik di materi, di sebelah materi itu ada kotak kecil dicentang di situ. Nah, absennya melalui itu. Oke. Sambil mencoba ya. Oke, sebelum kita mulai kelas ini, mari kita sama-sama buka kelas ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang sudah mulai mencoba baik melalui HP ataupun melalui laptop, silahkan absen melalui Sinau. Ya, karena saya coba mau ngecek sistemnya juga. Apakah kalau kalian sudah absen, ini langsung masuk ke presensi yang saya punya. Oke, sudah masuk Anissa Fadia Anwar Zairani. Baik, tak kenal maka tak sayang, karena kita baru ketemu, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Saya ingin tahu background kalian mungkin tidak semua dari syariah atau tidak semua dari hukum keluarga, karena yang saya dapat informasi dari Pak Kaprodi, kebanyakan teman-teman ini dari S1 yang mengambil di Sudan ya. Oke, coba kita lihat absen dulu satu-satu sambil kenalan. Nanti disebutkan asalnya dari mana dan mungkin dulu S1-nya waktu di Sudan ngambil apa. Abdul Aziz, hadir? Hadir, Bu. Ya, Mas Abdul Aziz dari mana? Dari Bogor, Bu. Dari Bogor. S1 di Sudannya apa? Dari A, Bu. Ya? Dari A. Oh, syariah. Oke, Oke. Sekarang domisili di Bogor berarti ya? Bu. Oke. Eh, Mas Abdul Aziz sudah absen di Sinau karena di sini belum tercentang di tempat saya. Nanti dicoba ya. Belum, Bu. Oke. Ahmad Ini, Bu. Helmi Fuadi. Ahmad Helmi Fuadi belum ada. Ahmad Al Farisi. Hadir, Bu. Oke, Mas Ahmad Al Farisi di mana? Gimana, Bu? Posisi sekarang di mana dan dulu S1-nya apa di sana? Lagi di Padang, Bu. Oh, di Padang. Emang orang Padang? Ya, orang Padang, Bu. Oke, dulu S1-nya S1 di Sudannya apa? Eh, Syariah Islam. Oke, Syariah Islam, Bu. Syariah Islam. Good. Ahmad Farhan.
Mas Ahmad Al-Farisi belum absen juga nih di saya, belum keklik. Silahkan absen. Iya, Pak. Ahmad Farhan, Mas Ahmad Farhan ada? Belum hadir Mas Ahmad Farhan. Eh, Aiman Abdurrahman belum ada. Alfiadi Hidayani. Hadir Bu Aiman. Oh, Pak Hadir, Aiman. Bu. Tunggu Mas Aiman dulu. Mas Aiman di mana? Depok Bu. Di Depok. Oke, dulu Syariah juga. Iya Bu. Oke. Mas Alfiadi Hidayani. Alfiadi Hidayani, Mas. Hadir, Bu. Ya, Mas, silahkan. Di Hadir. mana, Mas? Di mana, Mas, posisi? Hadir, Bu. Lagi di Serang, Banten, Bu. Oh, Serang, Banten. S1-nya Syariah juga dulu di sana? Iya. Ali Haidar. Ali Haidar belum ada. Mas Alfiadi Hidayani juga belum absen. Silahkan absen di Sinau. Nah, baik, Bu. Oke, yang mungkin punya aplikasi Smart Campus Unisula itu bisa juga absen melalui Smart Campus. Ya. Tapi biasanya kalau yang di luar kota tidak ada Smart Campus, tidak pakai Smart Campus maksud saya. Anissa Fadia Akilah. Hadir, Bu. Oke, Mbak Anissa di mana? Di Sulawesi Selatan, Bu. Oh, di Sulawesi Selatan. Syariah juga? Iya, Bu. Syariah juga. Anwar Zailani. Hadir, Bu. Oke. Anwar Zailani di mana? Majalengka, Bu, Jawa Barat. Oh, di Majalengka, Jawa Barat. Oke. Arif Wahyu Triutomo. Hadir, Bu. Oke, Mas Arif di mana? Di Bengkulu, Bu. Di Bengkulu. Mas Arif belum absen Sinau ya? Iya, Bu. Baru masuk. Oke. Atikal Maula? Belum ada. Iya, Ya? Bu. Oh, Ya. Atikal Maula. Mbak ternyata. Silakan Mbak Atikal dari mana, Mbak? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Oke. Atikal Maula. Mbak Atikal Maula silakan absen di Sinau ya. Iya, Bu. Erik Ini Jailani Hikmatullah. Erik Iya, Bu. Jailani. Ya. Iya Bu. Mas Erik di mana? Batam Bu. Batam. Iya Bu. Oke. Mana lagi di Batam? Fahri, Mas Erik absen dulu ya di Sinau. Fahri Iya, Ananda Bu. Mukti. Hadir, Bu. Oke, Fahri di mana? Saya Banten. Oh, di Banten. Oke. Ya, Bu. Gifarul Fikri Tajdidi. Oke, belum ada ya. Gugus Budi Hartawe. Belum ada. Hamad. Hadir, Bu. Hadir, Siapa? Bu. Gugus. Gugus. Oke, Mas Gugus di mana? Lombok, Bu. Oke, di Lombok. Wah, ini dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur ada ya? Oke. Hamdat. Ahmad hadir, Bu. Oke, di mana Mas Hamad? Hamad kok Hamdat? Hamad. Di mana Ahmad Mas? dari Kudus, Bu. Oke, dari Kudus. Alhamdulillah sehat. Oke, good. Silakan absen Sinau, Mas. Hayatul Siap, Fakhri. Bu. Hayatul Fakhri. Hadir Bu. Ya, Mas Hayatul di mana? Hadir Bu. Posisi di mana, Mas? Oh, nggak nyambung. Iin Innarotul Jalalah. Hadir, Bu. Ya, Mbak Iin di mana? Di Subang, Bu.
Subang, Jawa Barat. Oke, Iya. Ismiatul Muawiyah. Hadir, Bu. Mbak Ismi di mana? Di Cirebon, Bu. Mbak Ismi di Cirebon. Mbak Ismi absen sinau ya. Iya, Bu. Kasman. Mas Kasman? Belum ada. Laila Agnia. Hadir, Bu. Oke, Mbak Laila di mana? Di Magelang. Di Magelang. Mbak Laila silakan absen di sinau. Lobi Pangestu. Lutfiana. Hadir, Bu. Ya, Mbak Lutfiana di mana? Di Kediri, Bu. Di Kediri, Jawa Timur. Muhammad Hanif Mu'affa. Hadir Bu, hadir Bu. Ya. Mas Hanif di mana? Di Medan Bu. Di Medan, oke. Muhammad Syahrul Ibrahim. Hadir Bu. Ya. Mas Syahrul di mana? Gorontalo Bu. Gorontalo, oke. Mubarakatul Aulia. Mubarakatul Aulia. Hadir, Ibu. Ya. Di mana, Mbak? Saya dari Magelang. Oke, Magelang. Mbak yang dicentang pertemuan pertama dulu ya. Pertemuan kedua jangan di absen dulu. Iya, Bu. Siap tadi nyoba-nyoba ternyata bisa dicentang. Ya. Oke. Muhammad Fatul Mubin Bahmid. Hadir Bu. Ya. Dari mana, Mas Mubin? Dari Sulawesi Utara Bu. Dari Sulawesi Utara. Di Manado atau di kota lain? Ya Bu, di Manado Bu. Oke. Muhammad Rifki Ramadan. Dia belum ada. Muhammad Afif. Muhammad Afifuddin. Hadir Bu, hadir. Ya, Mas Hadir. Afif, Mas Afif dari mana? Dari Sidoarjo Bu. Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Muhammad Albara. Muhammad Albara belum ada. Muhammad Al-Falah. Hadir Bu. Ya, Mas Muhammad Al-Falah dari mana? Bengkulu, Sumatera. Dari Sumatera. Oke. Muhammad Arifin. Hadir Bu, hadir Bu. Ya, Muhammad Arifin dari mana? Kalau saya asalnya dari Padang Bu, Sumatera Barat. Dari Padang. Posisi ini di Padang juga. Posisi lagi di Jeddah Bu. Oke. Jeddah. Muhammad Didi Izzuddin. Hadir Bu. Ya, Mas Didi dari mana? Sumsel Bu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Muhammad Hasan Albana. Hadir Bu. Mas Hasan dari mana? Dari Salatiga Bu. Salatiga. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Mas Iqbal? Hadir, Dari Bu. mana? Dari mana, Mas? Tinggi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Muhammad Kais Reza Fahlevi. Hadir Ibu. Ya, dari mana, Mas? Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur. Muhammad Sabiqul Umam. Hadir Ibu. Ya. Ya. Dari mana, Mas? Dari mana, Mas? Dari Pati. Oke. Oke. Muhammad Saiful Arif. Hadir, Bu. Dari mana, Mas Arif? Dari Demak, Bu. Dari Demak. Di mana Demaknya? Bonang, Bu. Bonang. Kirain tetangga di sini. Muhammad Yazid Al-Khairo. Hadir, Bu. Ya, dari mana, Mas? Solo, Sumatera Barat, Bu. Solok. Oke. Rian Abi Wahyu. Hadir Bu. Ya, Mas Rian dari mana? Dari Kudus Bu. Kudus. Ya. Rifki Fajar Tobrani. Hadir Bu. Ya, Mas Rizky dari mana? Dari Jakarta Bu. Dari Jakarta.
Rian Alvita Hafiz. Hadir, Bu. Dari mana, Mas? Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Absennya pertemuan pertama dulu ya. Yang pertemuan kedua jangan diklik dulu. Ya, sudah, Bu. Mas Salim. Hadir, Bu. Mas Salim di mana? Dari Wonosobo, Bu, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Supriyanto. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mas Supriyanto dari mana? Hadir, Bu. Dari Makassar, Bu. Sulawesi Selatan. Oke, dari Makassar. Silakan absen di Sinau. Syafiq Iya, Rahman. Bu. Teku Raja Aulia Farhan Helmi. Hadir, Bu. Ya, Mas Raja dari mana? Dari Aceh, Bu. Oke, posisi di Aceh juga? Posisi di Bekasi. Oke, di Bekasi. Silakan absen ya, Mas. Belum masuk absen. Thomas Shah Al-Kausar. Bu, hadir, Bu. Ya, dari mana, Mas? Dari Malang, Bu. Dari Malang. Zainal Jamin. Hadir, Bu. Mas Zainal dari mana? Nusa Tenggara Timur. NTT. Ya, Di Kupang atau di kota lain, di kabupaten di lain? Flores. Di Flores. Ya, Oke. Nova Rosawanda. Belum ada. Muhammad Nasih Amin. Hadir, Bu. Oke. Dari mana, Mas? Jakarta, Bu. Ya, Jakarta. Kausar. Hadir, Bu. Oh, Kausar, Mbak. Dari mana, Mbak? Iya, dari Malang. Dari? Malang. Wah, Malang, Bu. putus. Malang. Oh, dari Malang. Baik, alhamdulillah. Oke. Yang baru hadir mungkin silahkan saya ulangi untuk absen di sinau.unisula.ac.id. Nah, baik ya, saya mau kita tadi sudah kenalan ya. Apakah sudah ada komtingnya ya? Kalian sudah saling mengenal kan? Ini grup ini sudah saling mengenal satu sama lain. Sudah, Bu. Oke. Karena nanti akan ada beberapa tugas kelompok ya. Kalau posisinya online kan kalau belum kenal satu sama lain agak susah ya. Tapi kalau sudah kenal satu sama lain nanti kalian bentuk komtingnya, kemudian nanti membagi kelompoknya agak lebih mudah. Oke, yang pertama kita sepakati dulu kontrak belajar dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini namanya Sosiologi Hukum Islam. Saya buka dulu. Mana ya kontrak belajar ya? Oke, saya share di sini. Sudah kelihatan kah? Belum. Belum, Bu. Oke, ini sudah ada, semua materi sudah ada di sinau.unisula.ac.id ya. Nanti kalian supaya nggak hilang memang dan lebih interaktif ya daripada SIM. Kita juga punya SIM, Sistem Informasi Manajemen ya untuk pembelajaran. Tapi semua yang ada di Sinau itu nanti juga akan terrecord di SIM Unisula. Saya langsung saja ya. Capaian yang akan kita harapkan dari mata kuliah ini adalah kalian nanti bisa memahami dan menjelaskan konsep umum sosiologi hukum, kemudian memahami dan menjelaskan macam-macam metode di dalam kajian hukum,
memahami dan menjelaskan aliran sosiologi hukum, mampu memahami dan menjelaskan perubahan hukum dan masyarakat, dan memahami dan menjelaskan penegakan hukum secara umum ya. Nanti kita kasus-kasusnya sih kalau kita bedah akan merujuk pada hukum keluarga Islam tentunya. Karena ini prodinya prodi hukum keluarga Islam. Nah, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester? Kira-kira ini ya. Yang pertama kita akan sepakati kontrak belajar, kemudian kita belajar tentang pengertian sosiologi hukum, dan objek kajian, ruang lingkup, dan sebagainya. Kemudian kita akan juga belajar metode normatif versus metode empiris. Ya, jadi melihat bagaimana hukum itu secara normatif dan hukum secara empiris. Bentar. Kemudian mazhab pemikiran formalisme, mazhab pemikiran historis dan utilitarianisme, mazhab sosiologikal jurisprunden dan mazhab realisme, tokoh sosiologi klasik, kemudian ini ada terpencet. Ya, sebentar, Dek, sebentar. Teori fungsionalisme struktural, kemudian teori perubahan sosial, masyarakat anti litigasi dan litigasi, kemudian masyarakat yang didominasi hukum, kemudian pengertian kesadaran hukum, pengertian profesi hukum, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa sampai semua ke situ. Term and condition, ya ini kita karena belajar daring, sebisa mungkin nama yang tertera di layar kaca adalah nama kalian sendiri ya. Dan sebisa mungkin on cam, tapi saya juga menyadari bahwa tidak semua jaringan internet di Indonesia ini bagus, sehingga mungkin kalau uzur memang, dan kalau pakai on cam itu lebih susah untuk berkomunikasi, silahkan di off cam kan saja. Nah, ini kemudian silahkan dibentuk nanti ketua komting ya, sehingga nanti bisa berkomunikasi, atau kalau ada grup silahkan dimasukkan di grup. Airnya habis ya, airnya. Oke, lalu ini yang terpenting di penilaian. Biasanya mahasiswa di akhir semester itu datang ke saya tahu-tahu, Bu, kok saya dapat nilai C atau dapat nilai E. Ya, biasanya di mata kuliah saya sebisa mungkin di dalam proses pembelajaran itu memastikan bahwa kalian tidak akan dapat nilai yang tidak lulus. Ya. Jadi ada selalu saya pantau. Maka ada presensi kehadiran itu nanti berkontribusi 20% di dalam seluruh total nilai. 20% kehadiran itu termasuk juga keaktifan. Baik itu nanti tanya jawab, kuis, ataupun presentasi. Nah, tugas-tugas ini juga berkontribusi 20%. Kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Misalnya, Bu, bisa nggak kalau UTS aja ikut UTS aja ya? Ya bisa, tapi mungkin hanya UTS hanya 30%. Ya. Atau UAS saja. Tidak ikut yang lain, tapi nilainya ya segitu. Nah, ini penting ya, sehingga misalnya kalau di mata kuliah saya kalian itu datang kemudian ngerjain tugas, ikut UTS dan UAS, insya Allah passing grade-nya aja sudah di tangan. Passing grade itu B kalau nggak salah, kalau di passing grade sudah di tangan. Tapi kalau berarti nggak nyala. Ya udahlah. Loh, kok iso nggak nyala, apa dimatiin? Nisor.
Oke, itu tadi ya. Maaf kalau ngajar di rumah ada gangguan teknis. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakannya dengan baik, menjawab pertanyaan dengan baik, tentunya hasilnya akan lebih baik. Gitu ya. Apakah bisa disepakati atau ada pertanyaan terkait dengan kontrak belajar? Silahkan. Untuk absensi berarti nggak ada terbatas, Bu. Bagaimana? Absensi, apakah ada batasan? Absensi. Absensi 75%. Jadi kalau 75% itu kehadiran dari 100%, ya kita kan sekitar 16 kali tatap muka, 2 kali, satunya untuk UAS dan satunya untuk UTS, jadi 14 kali tatap muka. Kira-kira 3 atau 4 kali ya boleh nggak hadir. Nah, itu 75%-nya. Tapi kalau nggak salah, kalau kurang dari 75% itu nanti di sistem kalian akan terblokir, nggak bisa ikut UTS atau UAS. Gitu ya. Ada lagi? Bu, Ya, kalau telat datangnya gimana, Bu? karena online ya langsung join aja ya. Saya tidak bisa mengontrol kalau offline biasanya 15 menit saya ini kan. Tapi di absensi sih akan ada ini ya. Akan ada time-nya kalian absen. Akan ada jamnya. Jam kalian absen itu terrecord nanti. Jam kalian ngeklik kira gitu ya, itu akan terrecord. Oh, berarti absennya di Sinau doang, Bu? Iya, di Sinau aja. Nanti kan Sinau saya sinkronkan juga dengan yang hadir di sini. Mas Alwi insya Allah akan merecord juga. Baik, ada lagi? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini mungkin Jelas, saya tidak tahu di Sudan kalian sudah dapat sosiologi hukum atau belum, tapi biasanya di fakultas hukum di seluruh dunia itu sosiologi hukum itu menjadi salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa S1. Apakah sudah pada dapat sosiologi hukum waktu di S1 di Sudan sana? Belum, Bu. Oke, kita lihat apa sih sosiologi hukum. 291. Ini saya share lagi. Nah, ini salah satu pendiri sosiologi hukum namanya Dionisio Anzilotti. Itu lahir 20 Februari 1867 di Italia dan meninggal tahun 50. Ini merupakan salah satu pendiri utama Sekolah Positif Hukum Internasional, yaitu sebuah filsafat hukum yang menganjurkan perbedaan tajam antara aspek hukum dan politik dan moral dari hubungan internasional. Bentar. Nah, sosiologi hukum itu diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya itu berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Salah satu tugas dari sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan
dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Coba saya tanya dulu ke kalian. Apa sih contoh misalnya dari ketimpangan tata tertib masyarakat yang ideal dengan masyarakat dengan kenyataan yang ada di masyarakat? Ada yang bisa kasih contoh? Mungkin bisa diulang, Bu. Apa berikanlah contoh ya ketimpangan antara tata tertib. Tata tertib itu kan dibuat, hukum itu dibuat untuk menjadikan masyarakat lebih tertib ya. Dengan masyarakat, dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Contoh ketimpangan hukum. Di Indonesia aja deh. Di Indonesia aja contohnya. Ada yang bisa kasih contoh? Izin bertanya, Bu. Ya. Jawab. Berarti itu perbedaan antara yang terjadi realita dengan tata tertib yang ada gitu, Bu. Ya, kira-kira gitu. Kalau Kausar, contoh, tunggu. Ini ada. iya, Bu. Tunggu, Kausar, angkat tangan, ingin menyampaikan sesuatu? Itu Bu, kalau peraturan kan tidak ada pungli, tapi sekarang masih ada di beberapa tempat yang menerapkan pungutan liar itu. Oke, good. Oke, Mas Fahri Ananda tadi ada sudah memikirkan contoh kayaknya. Kalau contoh mungkin seperti ini, Bu, BBM yang tadinya untuk di orang miskin tapi dipakai untuk orang-orang menengah ke atas. Oke, good. Contoh lain lagi, tadi pungli, kemudian BBM. Saya, Bu. Ya, Mas Hasan Albana. Ini mungkin ngambil kasus yang sedang ramai sekarang. No offense ke pihak manapun ya, Bu. Mungkin bisa ambil contoh apa yang terjadi di daerah Rempang, di mana tanah hak milik rakyat itu diambil dengan mengambil hak mereka, padahal kesejahteraan masyarakat adalah amanat konstitusi gitu, Bu. Oke, good. Contoh yang bagus. Ya, no offense kalau di perkuliahan justru kita bebas mengungkapkan sesuatu ya, tidak akan kena undang-undang ITE, hate speech dan lain sebagainya, karena di dalam forum akademik kita membicarakan dalam ranah kajian. Contoh yang bagus Mas Hasan Albana. Ada lagi? Satu lagi? Contoh yang gampang ya. Ya, Mas Ahmad Helmi, ada yang mau disampaikan? Tidak, Bu. Cukup. Contoh yang paling gampang nih ya, undang-undang lalu lintas. Ya. Undang-undang lalu lintas tuh kira-kira dibuat untuk apa? Untuk ketertiban lalu lintas ya. Supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya jalannya mobilitas moda kendaraan itu lancar. Itu cita-cita yang diharapkan dari penerapan undang-undang lalu lintas. Tetapi apa realitasnya di masyarakat? Ya, tetap ada yang melanggar peraturan, kemudian ada upaya-upaya untuk tidak mematuhi peraturan dan lain sebagainya. Maka itu yang dilihat sebagai ketimpangan antara masyarakat yang dicita-citakan oleh hukum dengan keadaan kenyataan yang ada di masyarakat. Ya, tadi kalian sudah memberikan
contoh yang cukup baik ya. Nah, di dalam ilmu hukum sendiri, di dalam ilmu hukum sendiri ada dua pandangan. Kita bisa melihat law itu law in book dan law in action. Law in book apa artinya? Law in book itu studi ilmu hukum sebagai norma atau kaidah. Ya, ini nanti disebut juga sebagai kita melihat perspektif normatif. Ya, kita melihat hukum itu sebagai kaidah. Ya sudah, hukum itu ya hukum. Di sini seolah-olah hukum itu bersifat otonom, bebas dan independen. Tidak ada yang bisa mengintervensi hukum. Ya. Nanti ada implikasinya. Hukum itu selalu hitam dan putih. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Nah, yang kedua, hukum itu bisa sebagai law in action, dilihat sebagai law in action. Kalau law in action, kebalikan dari norma tadi, hukum itu sebagai gejala atau proses sosial. Di sini sifatnya heteronom, ya. Dia memiliki hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya. Gejala sosial lainnya itu apa? Ada politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Maka kalau kita melihat hukum misalnya untuk kasus di Rampang ya, melihat hukum law in book, maka dia hanya akan mengacu pada apa kaidah hukum. Misalnya, oh ini tanah negara dikuasai oleh negara, maka negara berhak atas karena meliputi hajat hidup orang banyak, maka ini dikuasai negara. Maka ini disebut sebagai dia hanya melihat dari norma hukumnya, tetapi tidak melihat bahwa hukum itu adalah proses sosial. Ada timbal balik, ya. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya yang ada di dalamnya. Hukum sebagai gejala sosial yang sifatnya empiris dapat dipelajari sebagai independen variabel maupun sebagai dependent variabel. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variabel merupakan resultant atau hasil dari berbagai kekuatan di dalam proses sosial, dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di pihak lain, hukum dipelajari sebagai independent variabel menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial, dan studi yang demikian dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Ya, misalnya hasil dari berbagai kekuatan di dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum itu misalnya apa? Hukum itu tercipta dari proses sosial. Mungkin bisa dikasih contoh hukum bagaimana yang hukum itu tercipta dari proses sosial. Hukum adat misalnya ya. Hukum adat tercipta dari proses sosial. Tapi ada nggak hukum positif yang tercipta dari proses sosial? Contoh ya. Contoh kita dulu sebelum mengenal internet, ya, sebelum kita teknologi ini maju, ada nggak undang-undang tentang undang-undang ITE? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Kemudian kita mengadopsi atau berelasi dengan teknologi yang demikian canggih. Ya. Dulu yang namanya mencuri, yang namanya maling, apa sih definisi maling itu? Mengambil barang orang lain. Mengambil barang orang lain tanpa izin. Ya, mengambil secara fisik. Itu dulu definisi maling di dunia nyata. Kalau maling berbasis teknologi, definisinya gimana? Hak cipta, Bu, salah satunya.
Hak cipta, apalagi ngambil uang di bank, dihack gitu, maling juga nggak? Ngambil uang orang lain, pakai datanya orang lain, ngambil rekeningnya orang lain, uangnya orang lain di akun bank orang lain, maling juga nggak? Maling, Bu. Versi Maling. digital, Bu. Versi digital, oke. Kalau tidak ada ITE, bagaimana kita menghukum maling digital ini? Apa dasar hukumnya? Nah, ini tadi saya hanya mau kasih contoh bahwa ini adalah hasil dari kekuatan di dalam proses sosial. Ya, orang kemudian berpikir, ini bagaimana mengatur perdagangan misalnya di dalam perdagangan dunia nyata, dunia maya. Di dunia nyata yang disebut berdagang itu, misalnya kita ketemu antara pedagang dan pembeli, tawar-menawar, deal, sah, pembeli melihat barang, penjual memperlihatkan barangnya, kemudian terjadi kesepakatan harga, dibayar, selesai. Ya, maka undang-undang perdagangan di dunia nyata sudah selesai di situ. Tapi kemudian berkembang teknologi, ada perdagangan online. Bagaimana memastikan bahwa kaidah-kaidah dagang di dunia nyata itu bisa ada juga di dunia maya. Nah, maka ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan online. Nah, ini saya mau memperlihatkan bahwa ini adalah hukum itu merupakan hasil dari berbagai kekuatan proses sosial. Itu hanya salah satu contohnya. Nah, kemudian kalau di sini sebagai independen variabel menimbulkan pengaruh apa, dampak apa bagi kehidupan sosial, itu nanti kajiannya juga ada disebut sebagai studi hukum masyarakat. Bisa difahami ya, independen variabel dan dependen variabel. Ini ada beberapa definisi oleh pakar terkait dengan sosiologi hukum. Saya ambil beberapa ya, karena banyak juga yang mendefinisikan. Antara lain ini Suryono Sukanto, dia seorang sosiolog juga terkenal di Indonesia. Dia bilang sosiologi hukum itu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya. Gejala-gejala lainnya itu tadi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi hukum nggak berdiri sendiri. Sedangkan menurut Sacipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat di dalam konteks sosial. Kemudian Oce Salman bilang sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dan kata Hart, sosiologi hukum adalah konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Apa saja objek dari sosiologi hukum? Ya. Yang pertama, government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang anti korupsi misalnya, itu government social control. Untuk itu dirancang khusus supaya tidak terjadi korupsi. Yang kedua adalah social order. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat.
Kemudian objeknya juga bisa hukum dengan kelompok sosial. Melihat hukum sebagai upaya memahami bentuk kelompok sosial di dalam masyarakat. Misalnya kita mengkaji tentang hukum waris. Ya, hukum waris di setiap daerah, setiap suku mungkin punya hukum waris yang berbeda. Kemudian hukum dengan kebudayaan. Melihat hukum sebagai proses di dalam unsur kebudayaan yang mengakar di dalam kehidupan manusia. Hukum adat misalnya ada di sini. Hukum perkawinan, ya, hukum perkawinan itu walaupun Undang-Undang Indonesia sudah punya kompilasi hukum Islam, tetapi di suku-suku tertentu juga memakai hukum adat ya untuk yang berlaku. Kemudian hukum dan interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial harus memiliki keteraturan agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Ini juga masuk di dalam kajian sosiologi hukum. Kemudian hukum dengan stratifikasi sosial. Kaitannya sosiologi dengan hukum adalah mengenai stratifikasi sosial yang mana stratifikasi sosial ini dibentuk sengaja ataupun tidak. Kemudian juga membahas hukum kekuasaan dan kewenangan, ini relate sekali dengan politik. Kekuasaan berkaitan dengan hukum, sedangkan kewenangan berkaitan dengan sosiologi. Kewenangan dalam artian bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung dalam mengakomodir kekuasaan. Hukum juga sebagai proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ini tadi objek-objek dari sosiologi hukum. Jadi misalnya nanti kalian ingin mengambil skripsi, ya misalnya pakai perspektifnya sosiologi hukum, sangat luas objeknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ingin bertanya, Bu. Ya, Mas Rizky. Kalau kemarin kita kan belajar juga hukum adat sama Pak Fadzul Rahman, bahwasanya hukum adat itu kan terdiri atau terbentuk Undang-Undang Indonesia ya, terbentuk dari 3 hukum, yaitu hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Dan ada persamaan juga sama sosiologi hukum yang Ibu jelaskan barusan. Jadi perbedaan antara hukum adat dan sosiologi hukum itu letaknya di mana, Bu? Terima kasih. Nah, oke, good point. Bagaimana melihat hukum adat dengan kacamata sosiologi hukum? Nanti bisa dilihat dari, kita balik ke sini, Mas. Kita mau lihat dia independen variabel atau dependent variabel. Ya, ini kalau kita mengkaji pakai perspektif sosiologi hukum ya. Misalnya hukum adat di daerah Mas Rizky tadi dari mana? Dari Jakarta, Bu. Oh, dari Jakarta. Jakarta masih ada hukum adat nggak ya? Mungkin yang dari NTT ada ya tadi ya? Dari NTT, maka kita tentukan juga misalnya hukum kalau di NTT itu mau nikah ada uang belis. Mana yang dari Flores tadi? Iya, Bu. Ya, itu. Ya. Nah, Mas Zainal ya. Ya. Belis itu berlaku juga di Flores nggak, Mas? Iya, Bu. Nah, ini Mas Rizky, kalau kita mau lihat, bagaimana kalau kita mau lihat itu dari kacamata sosiologi hukum ya. Kalau misalnya mau melihat itu dari kacamata hukum adat, maka mata kuliah hukum adat akan memperlihatkan ini ada hukum adat ini terbentuk dari ini. Kalau dari sosiologi hukum dia akan melihat misalnya bagaimana sih hukum belis ini misalnya ya bayar uang belis ini berlaku pada masyarakat Muslim di Flores sana. Apa dampak-dampaknya misalnya? Bagaimana kalau terjadi selisih di antara pihak mempelai
pria dan wanita. Maka itu yang akan dilihat sosiologi hukum. Begitu Mas Rizky. Bisa difahami? Jadi sosiologi hukum itu lebih ke pembentukan hukumnya, Bu ya. Dan hukum adat itu alasannya itu. Ya, hukum adat kan sudah eksis ya. Sudah eksis, sudah ada ya. Nah, sosiologi hukum akan melihat bagaimana sih implementasi di masyarakat. Mengambil keputusan finalnya, Bu, berarti ya? Tidak. Kalau kajian sosiologi hukum nanti akan melihat bagaimana itu berelasi dengan kehidupan di masyarakat. Ya. Misalnya, berarti cukup sekedar pandangan, Bu ya? Ya. Ini nanti tujuannya untuk alat analisis, Mas. Oke. Alat analisisnya pakai sosiologi hukum. Oke, terima kasih, Bu. Bisa dipahami ya? Ya, Bu, thanks. Oke. Good. Misalnya adalah hukum adat ini bisa nggak dipakai sebagai hukum positif? Nah, hukum adat versus hukum positif, ya. Bagaimana yang menang? Misalnya tentang pengaturan hutan adat, ya, hutan adat atau kawasan hutan adat dengan kawasan hutan apa sih istilahnya kalau pemerintah itu ya? Hutan lindung, Bu. Hutan lindung ya, hutan adat dan hutan lindung misalnya. Oh ternyata hutan lindung itu misalnya versi pemerintah begini, versi adat hutan adat itu seperti ini gitu. Nah, ini bagaimana nanti? Nah, kajian sosiologi akan melihat ya, misalnya apakah hukum adat ini bisa dipakai ya untuk masyarakat membela hak adatnya. Tetapi tidak melakukan uji salah benar ya. Di sosiologi itu kita tidak melakukan uji salah benar. Tetapi kita menganalisis dengan perspektif sosiologis atau perspektif dari masyarakat, kira-kira begitu. Nanti kita akan lihat karena ada perspektif hukum dan ada perspektif masyarakat. Nah, ini parameter dari produk hukum sendiri itu seharusnya bisa berfungsi secara filosofis, yaitu setiap masyarakat selalu mempunyai rechtsite, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Ya, tentu saja masyarakat tuh mengharapkan adanya hukum apa? Supaya adil. Adil versi siapa? Ya, sebetulnya itu yang nanti juga menjadi question dari sosiologi hukum itu sendiri. Kemudian parameter produk hukum itu juga harus berfungsi secara sosiologis atau empiris dan berfungsi secara yuridis. Ya, contoh nih ya, pernah dengar nggak kasus nenek-nenek divonis misalnya 1 tahun penjara karena dia mencuri kayu bakar? Iya, Bu, pernah, Bu. Ya, oke. Kalau dari perspektif hukum sendiri seperti apa? Kalau perspektif hukum berarti itu tindakan mencuri, Bu ya? Mencuri dilarang atau diperbolehkan? Salah atau benar mencuri? Dilarang. Mencuri salah atau benar? Salah. Ya. Maka kalau kita melihat itu dari perspektif hukum saja, ya salah. Kaidah hukum mencuri kayu misalnya di hutan negara adalah 1 tahun, ya sudah. Itu. Produk hukum undang-undang misalnya mencuri ya mencuri. Salah ya salah. Mau dia nenek-nenek, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa mencuri itu adalah salah. Maka kita melihat itu dari norma hukum, normatif hukum, ya salah. Tetapi kita secara empiris sosiologis tidak melihat seperti itu. Misalnya, kita akan melihat bagaimana, kenapa nenek itu mencuri, kira-kira. Ini kira-kira aja dulu. Mengapa kira-kira nenek itu mencuri? Kekurangan. Kekurangan. Alasan ekonomi. Nah, butuh mendesak. Kebutuhan mendesak, apalagi?
kemiskinan. Kenapa bisa penduduk itu atau orang-orang di sekitarnya tidak memastikan bahwa nenek itu dapat memenuhi kebutuhannya hidup sehari-hari? Kurangnya kepedulian masyarakat, Bu. Ya, kurangnya kepedulian masyarakat. Mungkin ini kan tanggung jawab pemerintah, Bu. Janda, lansia, anak yatim dipelihara negara, gitu ya. Nah, ini dilihat oleh perspektif sosiologis, ya, sehingga nanti itu akan juga mempengaruhi hal-hal aspek-aspek hukum. Contoh lagi misalnya ibu-ibu kedapatan mencuri susu di supermarket, ya, susu formula misalnya. Ditanyain kenapa, alasannya untuk menyusui anaknya. Ini kalau hakim misalnya memutuskan 5 tahun penjara untuk si ibu yang mencuri susu, kenapa? Ya mencuri salah ya. Mencuri salah nggak? Salah kan ya. Tapi mencuri susu untuk anaknya, ya ibu itu bisa berdalih. Undang-undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua untuk melindungi hak anak untuk hidup. Kalau saya nggak mencuri, anaknya nggak bisa hidup. Karena suami tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Nah, misalnya dia akan pakai seperti itu. Maka ini perspektif sosiologis ini sangat penting untuk sebetulnya dimiliki oleh calon-calon ahli hukum ya, advokat ya. Dan juga calon legislatif yang nantinya akan membuat undang-undang. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sangatlah tidak mungkin hukum itu hanya dilihat dari satu fungsi filosofinya tanpa menyatukan dengan fungsi sosiologis dan fungsi yuridisnya. Jika hukum hanya memandang penting fungsi filosofis, maka letak hukum hanya sampai pada tataran idea ya, atau ide. Dan sebaliknya, apabila hukum hanya melihat fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologis, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya penjelasan saya ya? Bisa, Bu. Oke, good. Saya kira materi pertama cukup itu dulu. Ya, mudah-mudahan dengan media, walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tidak mengurangi substansi dari materi ini dan kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Nah, sekali lagi yang baru datang mungkin silakan absennya ada di sinau.unisula.ac.id. Materi juga ada di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira hari ini cukup ya. Yang di Indonesia Timur mungkin juga sudah mau menjelang maghrib. Cukup, Bu. Oke, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat orang Manyu. Sehat-sehat people good. Sehat orang baik. Kudung hijau, yang kudung hijau. Nasi sehat kan nasi? Nama-nama kelompok aman ya, guys. Mana Flores, Mas Jamin? Mana Mas Jamin? Manyu. Mas Ajis. Apa, Fik? Masih ada setengah jam, mabar. Login. Manyu. Fik, HP-mu iPhone sekarang, Fik ya? Nasi.
Login nasi. Pindah ke kiri, pindah ke Betul kiri. mana betul, betul. Jadi mau ngaji. Login, pindah ke diri. Tul, sholat dulu loh, Tul. Itu yang di Jeddah masih evakuasi apa gimana ya? Iqbal mau ngaji. Ibrahim mana Ibrahim? Bangke. Ibrahim. Yang di Jeddah itu belum evakuasi. Traveling. Itu aja. Gugus, gimana udah ada order mutawifnya belum? Zoom sambil tawaf. Maha barudak. Well. Kiu. Cukurugu. Kiu. Cukurugu. Puceruk. Cukurugu. Jika kalau mau ketawa jangan ditahan. Cukurugu. Darul, kamu kok naik onta terus itu? Iya Gus, kangen onta aku. Kangen kamu. Cukurugu. Puceruk. Kiu. Ancuk, betul malah nganggo helm ini. Kerungu lu suara ini.